Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir mengapa di media sosial hari ini seperti TikTok, FB, atau Instagram, atau hal lain, platform-platform lain, kita merasa bebas mengunjungi profil siapa saja, bahkan mengintip, mengepoin keseharian mereka tanpa harus meminta izin, baik itu tertulis atau tidak tertulis, baik itu secara lisan kepada pemiliknya. Dan sebaliknya, mengapa pemilik akun itu juga bisa melihat siapa yang berkunjung meskipun tidak meninggalkan komentar di dalam media sosialnya. Inilah realitas hukum masa kini yang ada di dalam dunia maya atau dunia digital. Itulah realita kita pada saat ini, di mana kita tidak bisa mengintervensi, kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar dari aturan platform tertentu, sehingga kita pada hari ini harus tunduk terhadap aturan-aturan yang ada di platform itu sendiri. Dan ini merupakan realitas hukum masa kini yang ditentukan bukan oleh pasal-pasal, bukan oleh undang-undang, melainkan oleh algoritma. Salam sejahtera. Saya Mursidi, mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Dalam hal ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Teknologi dan Globalisasi yang diampu oleh Dr. Tommy Michael SHMH. Dalam video ini saya akan membedah tesis Lawrence Lessig yang sangat fenomenal, yaitu Code is Law. Lawrence mengingatkan kita bahwa di era global, kode komputer adalah arsitektur yang mendikte perilaku manusia. Namun tesis ini menjadi hambar menurut saya jika tidak dibenturkan dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Saya melihat adanya kebersamaan yang luar biasa antara arsitektur algoritma, hukum algoritma di media sosial dengan sistem operasional tradisional masyarakat Madura, yaitu tradisional tanian lanceng dan langgar. Perlu kita telah lebih mendalam bahwa langgar atau tanian lanceng ini merupakan salah satu tradisi kearifan lokal yang ada di Madura, di mana hal ini sampai hari ini, sampai detik ini masih berlaku di wilayah Madura, terutama di daerah pedalaman atau di daerah pedesaan yang ada di Madura. Kearifan-kearifan lokal ini sangat mirip, bahkan sangat layak untuk kita sandingkan dengan teorinya Lawrence Lessig ini yang kita kenal teorinya dengan Code is Law. Dalam karyanya Lawrence di dalam karyanya yang berjudul Code in Another Law of Cyberspace, Lessig atau Lawrence berargumen bahwa ruang siber memiliki hukum sendiri atau konstitusi sendiri, yaitu Code is Law. Kode adalah hukum bagi dunia maya. Jika pembuat kode atau arsitek sistem itu memutuskan untuk tidak bisa menghapus pesan, maka itulah hukum yang berlaku bagi Anda atau bagi pengguna. Tanpa peduli apakah hukum negara pengguna tersebut memberikan hak untuk dihapus atau untuk menghapus. Di era globalisasi,
kita menghadapi tantangan besar. Kode-kode ini seringkali dirancang dengan nilai kebaratan yang universal. Kita sebagai pengguna di Indonesia seringkali terpaksa tunduk pada arsitektur digital ini. Inilah yang Lessing atau Lawrence disebut sebagai dominasi arsitektur terhadap norma. Namun yang sering luput dari perhatian akademisi adalah apakah prinsip ini hanya dimiliki dalam dunia digital atau dalam dunia internet pada hari ini? Saya berpendapat tidak. Mengapa? Karena masyarakat Madura, lebih khususnya adalah masyarakat yang hidup di pedalaman, memiliki arsitektur hukum di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mempraktekkan dalam kesehariannya. Mari kita lihat secara mendalam apa yang sebenarnya yang ada di tanian lanceng atau tradisi tanian lanceng ini yang ada di Pulau Madura. Terdapat sebuah konsep pemukiman yang unik bernama tanian lanceng. Secara ontologis, tanian lanceng adalah sebuah sistem operasional fisik. Rumah-rumah disusun berjejer dari barat ke timur berdasarkan urutan senioritas dalam keluarga. Ini masih banyak bisa kita jumpai di rumah pemukiman warga yang belum terkontaminasi dengan hal luar, atau bagi rumah-rumah lama yang belum direnov. Bahkan walaupun rumah lama yang ada di Madura ini mengalami renovasi, tapi ada beberapa ciri khas rumah Madura yang sampai hari ini itu tidak berubah, bahkan tidak hilang karena zaman ini sudah modern, yaitu tanian lanceng. Yang di sebelah barat dari tanian lanceng itu ada langgar, di mana fungsi dari langgar ini bagi orang Madura sangatlah banyak. Di antaranya adalah untuk menerima tamu, untuk melaksanakan peribadahan atau ibadah. Bagi masyarakat Madura mayoritas Islam biasanya dilaksanakan untuk sholat, atau bahkan dilaksanakan untuk menerima tamu dalam jumlah banyak, seperti halnya tamu-tamu acara walimah atau acara besar, seperti halnya manten atau acara-acara yang sifatnya sakral keagamaan, seperti halnya kalau di dalam di bahasa Madura itu adalah koloman, di mana koloman ini merupakan kumpulan-kumpulan dari tetangga yang mengikuti kegiatan keagamaan, biasanya ditaruh di malam hari. Mari kita fokus pada satu bangunan fisik yang ada di tanian lanceng itu, yaitu langgar. Selain fungsinya yang tadi saya sebutkan, di tanian lanceng itu, di langgar itu adalah sebuah bangunan fisik, biasanya diletakkan di paling barat. Nah, posisi bangunan itu tidak terkunci. Dia biasanya digunakan untuk para tamu laki-laki. Disinilah teori dari Lawrence Lessing itu nyata dalam bentuk fisik. Code its law bekerja secara nyata. Langgar didesain terbuka tanpa pintu yang terkunci. Ini merupakan desain yang mirip dengan default setting yang memberikan izin implisit. Anda boleh masuk dan duduk tanpa harus mengetuk pintu rumah utama pemiliknya. Namun
ada konsekuensi hukum yang ada di dalamnya. Apa itu? Yaitu Anda yang mampir ke bangunan itu secara tidak langsung diketahui atau bisa dilihat oleh pemilik rumah. Sama halnya hal ini dengan kita berkunjung kepada profil seseorang atau platform seseorang yang dimana orang itu bisa melihat siapa yang berkunjung di dalamnya. Aturan ini yang hidup di Madura ini jarang ditemukan, bahkan mustahil ditemukan di tempat lain, di mana orang lain bebas berkunjung kepada rumah seseorang tanpa izin, masuk ke wilayah seseorang tanpa izin, masuk ke pekarangan seseorang tanpa izin, bahkan oleh pemiliknya disediakan tempat untuk duduk dan berteduh di sana. Bahkan jika ada air minum atau makanan yang ada di sana boleh dimakan. Ini menunjukkan bahwa kita boleh berkunjung ke satu tempat, sama halnya dengan kita berkunjung kepada profil seseorang. Kita boleh melihat apa yang ada di dalam profil platform itu, bahkan boleh kita mengambilnya, boleh kita mendownloadnya, tetapi dengan konsekuensi hukum yang ada di dalam platform itu sendiri. Apa? Yaitu kita mengetahui siapa yang melihat atau yang berkunjung ke dalam platform itu. Platform itu merupakan hukum yang dikodifikasi, yang diarsitekkan melalui arsitek teknologi, di mana Lawrence menyebutnya sebagai itu adalah kode di dalam dunia teknologi yang menjadi hukum bagi teknologi itu sendiri. Walaupun masyarakat Madura memiliki kearifan lokal yang berupa tanian lanceng atau langgar yang memang disediakan bagi orang yang mau berkunjung kepada rumah itu, masyarakat Madura biasanya masih menggunakan itika. Bahkan ini dijunjung tinggi. Jika masuk ke pekarangan rumah, biasanya mereka tetap meminta izin, walaupun sebenarnya hal itu tidak jadi masalah bagi masyarakat Madura. Itu sebagai bentuk di Madura masih menjunjung tinggi etika di dalam berkunjung. Beda halnya dengan di media sosial, di mana etika itu sudah menjadi hampa, sudah menjadi ketiadaan bagi pengguna di media sosial, sehingga kita dengan leluasa melanggar etika-etika itu. Kita bebas berkunjung kepada platform-platform tertentu, bahkan ke profil seseorang. Hal ini menurut Lawrence adalah suatu hukum yang tidak bisa dilepas atau tidak bisa kita intervensi. Lawrence Racing mengingatkan kepada kita, ketika kode menjadi hukum atau code is law, kedaulatan negara terancam. Hukum negara bersifat reaktif, ia hadir setelah menjadi pelanggaran, sedangkan kode bersifat preventif, ia menentukan apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan sejak awal. Karena kode-kode itu didesain dan dirancang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rencana dari perancang itu sendiri. Hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah hukum yang tidak bisa kita intervensi. Hukum-hukum yang tidak mungkin kita rubah melalui aturan. Di Indonesia sering kita melihat kegagalan hukum negara dalam mengejar kecepatan teknologi. Namun kita melalui kearifan lokal tanian lanceng, kita belajar sebuah perspektif baru. Konflik antara hukum negara dan kode digital sebenarnya adalah konflik antara arsitektur tertulis dan arsitektur. Dan di Indonesia, ketika melihat
fitur aplikasi, ketika dia memungkinkan melakukan apa yang diperbolehkan di dalam platform itu, maka masyarakat itu akan melakukan tanpa harus melihat undang-undang ITE terlebih dahulu, apakah dia boleh melakukan aturan itu atau apakah boleh melakukan postingan sesuai dengan fitur yang ada di platform itu tanpa harus melihat apakah ini boleh dilakukan, boleh menggunakan fitur itu melalui aturan tertentu. Inilah sebenarnya hukum yang ada di dalam dunia maya yang tidak bisa diintervensi oleh hukum negara. Masalahnya jika arsitektur atau desain dari media global, media sosial hari ini mungkin yang dikuasai oleh asing, yang tidak memperdulikan kearifan lokal atau tidak mengakomodasi kearifan lokal, maka disitulah kebudayaan kita akan runtuh. Hal ini sebenarnya boleh kita menyontoh pada Langgar atau Tanian Lanceng yang ada di Madura. Mereka menjadi hukum dan menjadi budaya di dalam bersosial tanpa harus ada hukum yang mengatur secara tertulis, akan tetapi dengan desain arsitektur sosial mereka sudah mentaati hukum itu sendiri. Sebagai kesimpulan akhir dalam kajian kali ini pada tugas mata kuliah hukum teknologi dan globalisasi, saya ingin menyampaikan sebuah refleksi mendalam. Kita seringkali memandang teknologi sebagai benda mati dan hukum sebagai teks yang kaku, padahal keduanya adalah ruang yang bisa kita olah. Lawrence Lessig telah membuka mata kita bahwa code is law, namun masyarakat Madura melalui Tanian Lanceng telah melangkah lebih jauh dengan membuktikan bahwa arsitektur adalah keadilan. Tradisi Langgar mengajarkan hukum yang paling efektif bukanlah hukum yang menghukum, melainkan hukum yang memfasilitasi interaksi sosial secara harmonis melalui desain. Kegagalan kita hari ini di dalam mengatur dunia cyber bukanlah karena kodenya yang terlalu rumit, melainkan karena kita tercabut dari akar filosofis kita sendiri. Masa depan kedaulatan digital Indonesia tidak terletak pada seberapa banyak pasal-pasal yang dibuat atau undang-undang yang dibuat, melainkan pada seberapa mampu kita merancang arsitektur teknologi yang bernafaskan kearifan lokal kita. Hukum tidak boleh tertulis hanya di atas kertas, tapi dia harus terpahat di dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, baik di dalam bersosial, baik sosial secara digital atau bersosial secara fisik, baik di dalam kita melaksanakan sebagai warga negara atau kita lagi melaksanakan bersosial dalam dunia maya. Akhiran dari saya, Mursidi pamit undur diri. Terima kasih.